Melanjutkan episode yang sebelumnya, fenomena penyempurnaan pil tingkat 6 tingkat tinggi mengundang beberapa orang ahli dari sudut hitam untuk berkumpul. Mereka semua sangat tertarik dengan sosok alkemis yang dapat menyempurnakan pil tingkat 6 tingkat tinggi. Saking tertariknya mereka dengan pil 6 tingkat tinggi ini, banyak beberapa dari mereka berdatangan dan berdiri di sekitaran penginapan Xiaoyan, tak terkecuali ketua sekte Kaisar Hitam yaitu Mo Xitian. Akhirnya Mo Xitian pun angkat bicara. Tidak kusangka pelelangan yang diadakan kali ini oleh sekte Kaisar Hitam bisa menarik perhatian begitu banyak kultivator. Kedatangan Mo Xitian itu membuat ketua Sukian pun menjadi kaget. Bahkan dia juga datang, ucap Xioli. Datang begitu banyak orang. Pil tingkat tinggi memiliki kesadaran spiritual. Ketika pil terbentuk akan kabur dari pengendali si pembuatnya, ucap ketua Sukian. Sementara itu di sisi yang lain, Xiao Yixian pun memperhatikan beberapa orang yang muncul di depannya. Di tempat yang lain, Moya pun nampak kaget melihat sosok Xiao Yixian. Yan apakah kau mengenal dia? Ucap Mo Xitian. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di Pavilion Kaisar Hitam. Yang berdampingan dengannya itu adalah Donghuang misterius Yan Xiao yang bertengkar dengan ketua Kisan di Balai Ribuan Obat, ucap Moya. Moya pun mendesah. Tidak kusangka dia tidak hanya cantik dan menawan, tapi dia juga sudah mencapai dojong di usia yang sangat muda, ucapnya. Yan Xiao. Bisa-bisanya pemuda ini memiliki keterampilan pembuatan pil seperti ini, tidak boleh lengah, ucapnya. Kalian berdua kedepannya harus lebih berhati-hati, usahakan jangan bermusuhan dengan Yan Xiao, ucap Mo Xitian. Tidak kusangka kemampuan Yan Xiao begitu kuat, ucap Kisan. Di samping Mo Xitian, Moya tidak berkedip untuk melihat sosok Xiao Yixian. Satu dojong, satu alkemis tingkat 6, juga ada seorang gadis kecil dengan kekuatan yang menakutkan. Tim itu tidak boleh disinggung dengan mudah, ucap Mo Xitian. Paham kalian? Ucapnya. Mo Xitian pun melirik beberapa orang dari sekte lembah api iblis. Rupanya mereka ingin berebutan juga, kita biarkan saja, ucapnya. Sementara itu fluktuasi yang dikeluarkan oleh pil tingkat 6 tingkat tinggi semakin kuat saja, memancing beberapa orang untuk semakin mendekat. Tak terkecuali beberapa orang dari sekte Kaisar Hitam bergegas untuk maju, untung saja Mo Xitian mencegahnya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiao Yixian pun sangat kesal dengan beberapa orang yang berusaha untuk merebut pil tingkat 6 tingkat tinggi. Bahkan Xiao Yixian pun tidak sungkan untuk mengeluarkan sedikit docinya untuk mengusir beberapa orang yang bandel yang mendekati tempat itu. Sementara itu, Mo Xitian terus memperhatikan fluktuasi energi dari pil tingkat 6 sembari memperhatikan Xiao Yixian dari kejauhan. Akhirnya, seberkas cahaya keemasan pun keluar dan sosok pil tingkat 6 pun melesat diikuti oleh jiwa spiritual yang berusaha untuk merebutnya. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu pun menjadi kaget. Mereka tidak menyangka kalau jiwa dari spiritual sang alkemis itu sangat kuat. Kemunculan pil tingkat 6 dan jiwa spiritual di sisi yang lain, Hampeng pun mempunyai niat yang buruk. Jika saat ini aku bertindak untuk menghentikan pengambilan pil ini, dia pasti akan mendapatkan serangan balik, gumamnya. Sementara itu, beberapa orang yang tak kuat dengan godaan pil tingkat 6 tingkat tinggi berusaha untuk merebutnya. Namun di tempat yang lain, Xiao Yixian berusaha untuk menjaganya. Aura pembunuhan pun dimunculkan oleh Xiao Yixian untuk menahan kerakusan beberapa orang yang berusaha untuk merebut pil tingkat 6 tingkat tinggi milik Xiaoyan. Sementara itu, jiwa spiritual milik Xiaoyan berusaha untuk menaklukkan pil tingkat 6 tingkat tinggi. Akhirnya, Xiaoyan pun merubah jiwa spiritualnya menjadi 3 sosok dan berusaha untuk mengepung pil itu supaya tidak lepas. Dengan 3 sosok jiwa spiritualnya, Xiaoyan pun mengejar pil itu. Kemanapun pil itu akan terbang, 3 sosok spiritual Xiaoyan pun mengejarnya. Setelah lama melakukan pengejaran, akhirnya Xiaoyan pun dengan kekuatan spiritualnya berhasil mendapatkan pil itu. Akhirnya pil itu pun dijerat dengan kekuatan api surgawi milik Xiaoyan sehingga pil itu pun tidak bisa lepas. Setelah disegel dan dikunci, akhirnya pil itu pun melesat memasuki ruangan tempat Xiaoyan berada. Di tempat yang lain, Xiao Yixian setelah memastikan pil itu melesat memasuki ruangan milik Xiaoyan, dia pun bergegas untuk memasuki kediamannya. Wah, alkemis misterius itu juga memiliki kekuatan seperti itu. Sebenarnya apa identitasnya? Ucap beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu. Aku semakin menantikan pelelangan kali ini, ucap Mo Xitian. Lalu dia pun bergegas meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Moya dan Kisian di belakangnya. Di tempat yang lain, Hampeng pun mengajak Pangyang untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara itu, ketua Sukian dan Xioli pun saling pandang dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan penginapan, Jia nampak gelisah menunggu kemunculan Xiaoyan. Akhirnya sosok Xiao Yixian pun muncul di ruangan itu. Hei Xiao Yixian, kau sudah kembali, ucap Jian. Apakah dia belum keluar? Ucap Xiao Yixian. Sudah lama, masih belum keluar. Apakah terjadi sesuatu kepadanya? Haruskah kita masuk dan melihatnya? Ucap Jian. Tiba-tiba pintu ruangan pun terbuka dan sosok Xiaoyan pun muncul di hadapan Jian dan Xiao Yixian.
Melihat sosok Xiaoyan yang telah muncul di hadapan mereka, Jian dan Xiao pun bergegas untuk menghampirinya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah pil yang baru saja dia sempurnakan. Dengan adanya pil dojong ini, seharusnya cukup untuk membeli cairan bodhisattva, ucapnya. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Xiao pun tersentuh, dan dia pun berucap, terima kasih. Karena aku telah berjanji padamu, maka aku akan berjuang sepenuhnya. Kamu jangan terlalu sungkan, ucap Xiaoyan kepada Xiao Yixian. Dan Xiaoyan pun beranjak menuju sebuah dipan dan duduk. Di sisi yang lain, Jian pun nampak ketus. Jian pun nampak kesal, lalu dia pun bertanya, hei, bagaimana dengan punyaku? Ucapnya. Aku melupakan punyamu, ucap Xiaoyan. Jian pun nampak marah kepada Xiaoyan. Lalu dia pun cemberut. Dengan kekesalan Jian, Xiaoyan pun nampak senang. Aku tidak mungkin melupakan punyamu, ucapnya. Lalu dia pun melemparkan sebuah botol giok ke arah Jian. Mendapatkan apa yang dia inginkan, Jian pun nampak senang. Lalu dia pun membuka isi botol itu dan memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Melihat Jian yang bahagia, Xiaoyan pun menjadi senang. Lalu dia pun bertanya kepada Xiao Yixian, apakah tadi ada pergerakan heboh? Apakah bertemu masalah? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Xiao Yixian. Tidak ada apa-apa. Orang berjubah abu-abu dan Mo Xintian, ketua sekte Kaisar Hitam, datang kemari, ucap Xiao Yi. Apa? Mo Xintian? Seperti apa kemampuannya? Ucap Xiaoyan. Hampir sama denganku, termasuk dojong bintang 4, ucap Xiao Yixian. Untuk sejenak Xiaoyan pun berpikir, serta orang berjubah abu-abu itu seharusnya dojong juga, ucap Xiao Yixian. Ucapan dari Xiao Yixian itu mengingatkan Xiaoyan dengan sosok orang yang misterius, yang menggunakan jubah berwarna abu-abu. Lembah api iblis tidak mungkin hanya mengirim Pangyang yang setengah dojong. Ternyata benar mereka ada rencana cadangan. Hanya saja tidak tahu asal-usul orang berjubah abu-abu itu, ucap Xiaoyan. Oh iya, aku bertemu dengan sekte Xiao. Dia bilang dia adalah ketua dari sekte Xiao. Ada orang tetua di sampingnya. Dia memakai topi yang aneh, ucap Xiao Yi. Rupanya kakak keduaku juga datang. Kalau begitu, di sampingnya itu adalah seharusnya ketua besar Sukian, ucap Xiaoyan. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan mereka? Ucap Xiao Yixian. Xiaoyan pun bangkit dan berkata, untuk sementara tidak perlu. Ada banyak monster tua yang datang ke kota Kaisar Hitam. Mereka semua datang ke sini demi cairan bodhisattva. Malah tidak baik jika mengungkapkan hubunganku dengan sekte Xiao saat ini. Tunggu momen kritis baru muncul, ucapnya. Kamu cepatlah untuk beristirahat. Besok adalah hari pelelangan. Kamu harus atur kondisimu dulu, ucap Xiao Yixian. Tampaknya besok kota Kaisar Hitam tidak akan damai, ucap Xiaoyan. Keesokan harinya, tempat pelelangan di kota Kaisar Hitam pun telah ramai oleh para ahli dan para pakar kuat dari sudut hitam. Di sebuah gedung yang cukup luas dan megah, akhirnya sosok trio Xiaoyan pun muncul untuk mengikuti pelelangan di kota Kaisar Hitam. Xiaoyan, Xiao Yixian, dan Jian pun mengambil tempat duduk dan mengamati keadaan di sekitarnya. Dengan sikap kewaspadaan, Xiaoyan pun memperhatikan beberapa orang ahli yang berada di tempat itu. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, kultivator misterius yang datang karena cairan bodhisattva lumayan banyak. Di tempat yang lain, Pangyang pun melirik Xiaoyan. Orang berjubah hitam di tengah seharusnya adalah alkemis kemarin, ucapnya. Mendengar ucapan dari Pangyang, Han Pengpung di sisinya melirik ke arah Xiaoyan. Di tengah aula, sosok Mo Xintian pun telah muncul. Hari ini adalah hari penting, sekte Kaisar Hitam mengadakan lelang, ucapnya. Aku, Mo Xintian, mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian. Dia adalah Mo Xintian, ketua sekte Kaisar Hitam, gumam Xiaoyan. Momentum yang sangat kuat. Ada banyak teman yang sudah duduk. Maafkan aku agak sedikit cerewet, ucap Mo Xintian. Karena kalian sudah masuk ke kota Kaisar Hitam, harusnya kalian sudah mengetahui aturan dalam sini. Jika seseorang melanggar peraturan sekte Kaisar Hitam, maka aku akan membunuhnya di tempat, ucap Mo Xintian. Sikap seperti itu layak menjadi ketua sekte Kaisar Hitam, ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, akhirnya Mo Xintian pun membuka acara pelelangan di kota Kaisar Hitam. Setelah aba-aba yang dilakukan oleh Mo Xintian, muncullah beberapa gadis yang membawa beberapa kotak kayu ke dalam aula itu. Itu adalah beberapa benda yang akan dilelang di kota Kaisar Hitam. Sebuah kotak pun dibuka dan muncullah sebuah kitab keterampilan bela diri. Semuanya ini adalah benda gulungan keterampilan jurus tempur tingkat bumi menengah. Namanya adalah Six Joint Body Plowing Rulers. Kabarnya diciptakan oleh seorang dojun yang menjelajahi dataran ratusan tahun yang lalu. Kenapa kamu mau? Ucap Xiao Yixian. Aku telah menggunakan pedang suan besar selama bertahun-tahun. Namun, selain dari api pemecah tsunami, tidak ada jurus tempur lain, ucap Xiaoyan. Tidak tahu seperti apa kekuatan setelah melatih Six Joint Body Plowing Rulers, ucap Xiaoyan. Harga dimulai dari 1,8 juta. Setiap tambahan harga tidak boleh kurang dari 100.000 koin emas. Membuat tawaran awal sekitar 1,8 membuat para pengunjung lelang pun menjadi kaget. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai menawar 2,5 juta, ucapnya.
Tawaran dari Xiaoyan itu memancing beberapa orang. Mereka tidak menyangka kalau seorang alkemis akan rela untuk menawar teknik keterampilan ini. Tawaran 2,5 juta koin emas, apakah ada harga yang lebih tinggi? Ucap juru lelang. Xiaoyan pun harap-harap cemas, namun dia kaget. Ternyata Xiaoli telah menawar 3,1, ucap Xiaoli. Penawar adalah kakak keduamu, ucap Xiaoxian. Di sisi yang lain, Xiaoli pun nampak ketakutan. Takutnya kali ini aku harus menyinggung alkemis misterius itu. Namun, jurus tempur ini tidak lemah. Jika diserahkan kepada adik ketiga, pasti bisa meningkatkan kekuatannya, ucapnya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun memperhatikan kakaknya. Sepertinya tindakan kakak kedua ini demi aku. Kalau begitu, aku akan menyerah, ucap Xiaoyan. Kali ini Sekte Xiao mendapatkan mereka benar-benar menyinggung alkemis misterius itu. Takutnya juga dia akan menyinggung Dojong di sampingnya juga, ucap beberapa orang. Asal Xiaoyan senang saja, tawaran 3,1, tidak apa-apa, ucap Xiaoli. Setelah pelelangan awal itu, untuk selanjutnya, beberapa pelelangan pun mulai ramai kembali dari teknik bertarung, senjata, pil, dan teknik keterampilan, dan yang lainnya turut dilelang. Kembali lagi ke cerita, nampak Xiaoyan sedang memperhatikan seseorang di kejauhan. Hanya Patua itu yang diam saja, gumam Xiaoyan. Dia pun berusaha untuk menyelidikinya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah menyelidikinya, Xiaoyan pun jadi kaget, sungguh persepsi yang tajam. Jika dia bukan kultivator Dojong, dia juga pasti memiliki kekuatan yang khusus, gumamnya. Tiba-tiba semua orang di pelelangan itu pun dikejutkan oleh sebuah pilar cahaya yang menembak langsung ke tengah. Dan tiba-tiba muncullah sebuah benda yang cukup besar di tengah-tengah aula pelelangan. Kali ini benda apa ya? Ucap beberapa orang yang menyaksikan benda itu. Namun di sisi yang lain, Jian pun nampak gelisah. Selanjutnya, aku yang memimpin, ucap Mo Xintian. Benda yang akan dilelang ini agak aneh. Namun lumayan menarik bagi mereka yang membutuhkannya, ucap Mo Xintian. Lalu dengan lambaian tangannya, penutup benda itu pun terbuka di hadapan semua orang. Setelah dibuka, nampaklah sebuah magical beast yang sangat besar. Rupanya itu adalah sebuah kerangka dari mayat iblis pinik. Tentu saja, mayat itu pun membuat kaget semua orang. Seekor binatang iblis sihir, ucap beberapa orang. Jian, kau kenapa? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Jian. Tidak tahu kenapa. Begitu melihat mayat binatang sihir itu, aku merasa tidak enak badan, ucap Jian. Xiaoyan pun bertanya kepada Jian, apakah mayat binatang sihir itu punya hubungan denganmu? Ucapnya. Untuk sejenak, Jian pun berpikir dengan pertanyaan Xiaoyan. Sebelum mati, binatang sihir ini adalah binatang sihir yang akan naik tingkat 8, ucap Mo Xintian. Kami menyimpannya dengan sempurna sejak kami mendapatkannya. Binatang sihir yang akan naik tingkat 8, bukankah itu setara dengan kultivator Dojun? Namun sebenarnya, apa yang ada di dalam tubuh binatang sihir ini? Apakah ada inti iblis super yang akan segera menerobos tingkat 8? Ucap beberapa orang yang menyaksikan mayat itu. Untuk itu kami juga tidak tahu. Ketua Sekte Mo, jangan omong kosong, langsung saja mulai, ucap beberapa orang. Kurasa kalian semua tahu nilai dari inti iblis seperti ini kan, ucap Mo Xintian. Jadi pelelangan kali ini hanya menerima barter, ucapnya. Ucapan dari Mo Xintian itu membuat gaduh semua orang yang berada di tempat pelelangan itu. Bukankah resiko itu terlalu besar? Bagaimana jika di dalamnya hanya ada daging busuk kering? Ucap beberapa orang yang pesimis. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak tertarik. Sepasang sayap tulang giok ini dapat dipakai untuk membuat sayap 9 elemen. Beberapa orang pun telah berusaha untuk menawar bangkai dari Magical Beast tersebut, namun Mo Xintian hanya menggelengkan kepalanya. Lalu tiba-tiba Ketua Pangyan pun menawar. Aku punya jurus tempur tingkat bumi yang menengah. Jurus tempur ini bernama Mantra Bara Api, ucapnya. Mampu dengan cepat mengendalikan segala jenis api. Jika banyak orang berlatih dan memakainya bersama untuk memandukan energi api, kekuatannya bahkan mendekati api surgawi, ucap Pangyang. Bagaimana pendapat Ketua Mo Xintian? Ketua Fang, aku berlatih tertutup bertahun-tahun, tapi aku juga tahu tentang lembah api iblis. Meskipun mantra bara api itu unik, tapi akan menimbulkan kerusakan permanen pada orang yang menggunakannya. Jika menggunakannya agak sering, takutnya bisa langsung mati kan? Ucap Mo Xintian. Pangyang pun mendengus dengan ucapan Mo Xintian. Ya sudahlah, jika Ketua Sekte Mo tidak tertarik pada jurus tempur ini, ucap Pangyang. Tiba-tiba di sisi yang lain, Xiaoyan pun ikut menawar. 3 pil spiritual tempur dan 1 pil kaisar, ucapnya. Mo Xintian pun tersenyum. Kawan, meski membeli mayat binatang sihir ini ada sedikit resiko, tapi jika di dalam tubuhnya ada harta karun, kau pasti untung, ucapnya. Jika Anda bisa memberikan 5 pil spiritual tempur dan 4 pil kaisar,
Maka mayat monster ini akan menjadi milikmu, ucap Mo Xintian. Ucapan dari Mo Xintian itu membuat Xiaoyan pun menjadi kesal. Lalu dia pun berkata, "Hei ketua sekte Mo, mengira bahwa pil bisa dibuat dengan mudah. Aku tidak tawar-menawar lagi," ucapnya. 3 pil spiritual tempur dan 2 pil kaisar. Sudah batasanku, sekaligus mengeluarkan 5 pil level seperti ini. Ternyata memang tidak biasa. Sudah dipastikan. Untuk sejenak Mo Xintian pun berpikir, "Baiklah kalau begitu, kuberikan kepadamu," ucap Mo Xintian. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya. "Bagiku, sepasang sayap tulang giok dari mayat binatang sihir ini lebih berharga dari 5 pil itu," ucapnya. Di tempat yang lain, Mo Xintian pun mulai angkat bicara. "Seharusnya kalian sudah tahu, barang utama yang akan dilelang oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini adalah..." Tiba-tiba sebuah kotak transparan pun muncul di hadapan semua orang. Untuk sejenak, tempat itu pun menjadi sunyi seketika ketika benda itu pun dipajangkan oleh Mo Xintian. "Para tamu yang terhormat, ini adalah barang terakhir pelelangan dari Sekte Kaisar Hitam kali ini. Ini adalah cairan Bodhisattva," ucap Mo Xintian. Beberapa orang pun yang melihat cairan Bodhisattva menjadi kaget, tak termasuk Xiaoyan, Han Peng, dan beberapa orang di dalam aula tersebut. "Benda ini terlalu berharga, jadi metode lelang juga berbeda," ucap Mo Xintian. Setelah ucapannya itu, Mo Xintian pun membuat sebuah segel untuk melindungi cairan Bodhisattva dari tangan-tangan penjara. Akhirnya, kotak transparan yang berisi cairan Bodhisattva itu pun dilindungi oleh sebuah perisai. "Silakan kawan yang berminat masuk ke ruangan isolasi ini. Keluarkan benda yang ingin ditukar. Aku akan memilih salah satu dengan harga tertinggi di antara kalian dan menyelesaikan transaksi dengannya," ucap Mo Xintian. Xiaoyan pun bergumam, ini bukan ide buruk, dapat menghindari masalah jika tidak diketahui kekayaannya. "Namun, kalian harus mengikuti aturan, hanya boleh masuk sendirian," ucap Mo Xintian. "Kalau begitu, silakan," ucapnya. Setelah ucapan Mo Xintian itu, Xiaoli pun melesat memasuki ruangan segel itu. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun memandangi sosok kakak keduanya itu yang telah memasuki ruangan yang disegel itu. Setelah beberapa saat, akhirnya Xiaoli pun keluar dari ruangan itu, disusul oleh ketua Suqian yang akan hendak memasukinya. Sontak saja kejadian itu pun membuat ketua Pangyang memperhatikannya. Untuk sejenak tempat pelelangan itu pun menjadi sunyi dan berharap siapa yang akan mendapatkan cairan Bodhisattva itu. Sementara itu ketua Suqian pun telah keluar. Tiba-tiba satu sosok pun muncul di hadapan semua orang dan lekas masuk ke dalam ruangan tersegel itu. "Itu satu dojong lagi, siapakah dia sebenarnya?" ucap beberapa orang yang bertanya-tanya. "Itu adalah Patua Yingsan." Beneran tersembunyi banyak orang di sudut hitam dengan kekuatan yang tersembunyi. Dilihat dari aura lelaki tua itu, dia pasti kultivator dojong, gumam Xiaoyan. Tidak lama kemudian Yingsan pun keluar dari ruangan itu. Beberapa orang mulai memperhatikan keberadaan dari Yingsan tua. "Lihat, Patua Yingsan telah terpilih," ucap beberapa orang. "Sepertinya ada yang memberikan tawaran yang lebih tinggi," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, harus mengandalkanmu," ucap Jian. Dan akhirnya Xiaoyan pun melesat memasuki ruangan tersegel itu. Melihat Xiaoyan, Mo Xintian pun tersenyum. "Tuan Yan Xiao, akhirnya kau datang juga," ucapnya. Xiaoyan pun melirik benda yang di depannya. "Ini adalah cairan Bodhisattva," ucap Xiaoyan. Mo Xintian pun bertanya kepada Xiaoyan, "Kali ini Tuan Yan Xiao ingin menukar cairan Bodhisattva dengan apa?" ucapnya. Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah botol giok. "Ini adalah pil tingkat 6 tinggi, pil dojong," ucapnya. Lalu dia pun menyerahkannya kepada Mo Xintian. Lalu Mo Xintian pun membuka tutup botol itu dan melihat pil yang melayang-layang di atasnya. Itu adalah pil dojong. "Dengan adanya pil ini, mungkin Yan bisa memasuki tingkat dojong," ucap Mo Xintian. Sejenak, Mo Xintian pun berpikir, dengan pil Yan Xiao ini, silakan Tuan Yan Xiao menunggu di luar penghalang. "Aku akan mengumumkan hasilnya setelah berdiskusi dengan para ketua dalam sekte," ucapnya. "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu hasilnya di luar," ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan, Yinsan tua pun menjadi kesal. "Bocah kecil beraninya rebutan denganku," ucapnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun terdiam. Apalagi dengan Xiaoxian yang harap-harap cemas. Sementara itu di ruangan tersegel, nampak Mo Xintian sedang berdiskusi dengan Kisan. "Tetua Qi, menurutmu mana yang lebih cocok untuk kita?" ucap Mo Xintian. "Pil pembalik nyawa memiliki efek perpanjangan nyawa. Namun pil dojong dapat meningkatkan peluang memasuki tingkat dojong. Kedua benda ini memang memiliki banyak manfaat bagi ketua muda," ucap Kisan. Namun, beberapa orang di luar pun nampak menunggu kepastian. "Cepatlah, lihatlah, sudah ada hasilnya," ucap beberapa orang. Akhirnya, tirai itu pun terbuka. Mo Xintian pun melangkahkan kakinya dan berkata, "Setelah aku berdiskusi dengan para ketua, pemenang akhir lelang ini adalah Tuan Yan Xiao," ucap Mo Xintian. Mendengar itu, Yinsan tua pun menjadi kesal. Mana mungkin itu terjadi? Beberapa orang pun terkejut. Tidak kusangka anak muda itu punya benda ajaib yang dapat ditukar dengan cairan Bodhisattva. Dan akhirnya kotak transparan yang berisi cairan Bodhisattva itu pun diserahkan kepada Xiaoyan.
Tuan Xiaoyan, cairan bodhisattva ini menjadi milikmu. Tiba-tiba Yin Shan tua pun melesat menuju kotak transparan yang berisi cairan bodhisattva dan berusaha untuk merebutnya. Melihat cairan bodhisattva yang telah dirampas oleh Yin Shan tua, Mo Xintian pun menjadi marah. Kau lancang sekali beraninya bertindak sembarangan di hadapan sekte Kaisar Hitam, ucap Mo Xintian.